Papua itu rawan saat ini. Tidak boleh. Puluhan orang meninggal dunia di distrik Nipsan dan Talambo. Tim ketika menyampaikan pernyataan terkait kematian 55 warga di Nipsan dan Talambo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Suarapapua.com, sebanyak 55 orang di distrik Nipsan dan Talambo Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan meninggal dunia karena penyakit karena sakit. 55 orang itu meninggal dalam kurun waktu 2 bulan, antara April-Mei tahun 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari tim medis yang terdiri dari staf Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Kepala Puskesmas Nipsan, Kepala Pustu Talambo, dan petugas kesehatan dari dinas, intelektual dan masyarakat dari kedua distrik yang tergabung dalam tim Forum Peduli Kemanusiaan Distrik Nipsan dan Talambo Kabupaten Yahukimo tercatat sebanyak 55 orang meninggal dunia sejak Maret-Mei tahun 2025. Saat melakukan jumpa pers di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025, Kepala Puskesmas Nipsan, Hosea Wesabla membenarkan kejadian luar biasa KLB di distrik Nipsan dan distrik Talambo itu. Ia mengatakan kejadian wabah yang menyebabkan 55 orang masyarakat meninggal dunia. Kejadian itu terjadi rentang waktu dalam 2 bulan lebih yaitu bulan Maret hingga Mei tahun 2025. Obat untuk 1 tahun sudah kita drop, dan ada tenaga kesehatan, kader, dan Yahukimo sehat, tapi dari kejadian di Angguruk menyebabkan kekosongan, karena semua keluar. Kemudian kader ada urusan di kota, dari K2, sementara kami urusan di kota terjadi kekosong dan terjadi kasus kematian. Maka Kepala Puskesmas berharap bantuan obat dari pemerintah karena kami mau turun kedua kali lagi, kata Hosea Wesabla. Sementara itu, Habel Yando dari staf Dinas Kesehatan yang turun di distrik Talambo, mengatakan ada 6 orang petugas kesehatan ke distrik Talambo dan Nipsan untuk memastikan kejadian di kedua distrik tersebut yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia. Pertama kami ada turun di distrik Talambo, di Pustu Talambo dengan jumlah 5 orang perawat, 1 orang kader. Begitu turun kami lakukan kegiatan pengobatan di 9 desa atau kampung, Pustu Talambo. Kami lakukan pengobatan di Talambo selama 7 hari. Dengan adanya peningkatan kasus yang kami ambil atau temukan adalah pertama pneumonia, kedua ISPA, ketiga mialgia, keempat penyakit tidak jelas. Kami melayani obat di Talambo 7 hari dan obat cukup karena 29 koli dan itu juga pemerintah Kabupaten Yahukimo bantu kami sekali dengan tiket pulang pergi 62 juta, jadi terima kasih, kata Habel. Ia menambahkan setelah lakukan pelayanan tim kesehatan balik dari Talambo ke DKI, karena kehabisan obat untuk lanjut melakukan pengobatan di distrik kedua yaitu distrik Nipsan sehingga balik ke kota DKI Kabupaten Yahukimo dan Forum Peduli Kemanusiaan kembali ke distrik Nipsan bawa obat. Salah satu kuburan dari warga masyarakat Nipsan yang meninggal dunia belum lama ini. Kami pindah ke Nipsan, pertama kami bawa turun obat 35 koli. Sebelum terjadi kematian itu saya bawa turun obat, dengan tiket uang pribadi. Saya serahkan ke Puskesmas Nipsan 30 koli dan buat laporan masukkan gudang farmasi sehingga obat kedua keluar sehingga bawa turun obat, di mana orang dinas 2 orang, Kepala Puskesmas Nipsan, perawat dan kader ke distrik Nipsan lakukan pengobatan sampai 7 hari. Hasil pengobatan penyakit yang ditemukan di Puskesmas Nipsan 9 kampung, 13 jemaat gereja yang kami ambil data yang meninggal dunia 9 kampung yaitu Kampung Tapla 3 orang dewasa dan 1 orang anak, Kampung Nipsan 4 dewasa dan 3 anak, Kampung Biu 4 dewasa dan 1 anak, Kampung Walmak 6 dewasa, Kampung Ilikdoman 6 dewasa dan 1 anak, Kampung Ikmok 1 dewasa, Kampung Bisaldoman 3 dewasa 1 anak, Kampung Muisol Pustuwale 4 dewasa dan 3 anak, Kampung Serengan 3 dewasa dan 4 anak. Jadi, total kematian dalam kurun waktu 2 bulan 44 orang ditambah ada 2 orang baru meninggal. Jadi semua 46 orang ditambah Talambo 9 jadi semua 55 orang, kata Habel. Perwakilan masyarakat Yunus Wisabla mengatakan distrik Talambo dan Nipsan kena musibah sakit dan kematian yang sama, sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat kedua distrik. Sehingga diharapkan perhatian serius dari pihak pemerintah dan gereja. Kematian terhadap anak dan dewasa meningkat sehingga kami dari intelektual dan masyarakat minta kepada pemerintah, lebih khusus kepada Dinas Kesehatan untuk mohon bantuan moral maupun material. Kami minta kepada gereja GJRP mendukung kami dengan doa rantai jemaat membutuhkan itu. Pelayan jemaat GJRP kami butuh moral maupun material.
Kedua, kami butuh obat-obatan lagi walaupun pemerintah sudah bantu obat tapi masih butuh lagi karena kematian masih ada. Kematian meningkat karena keterbatasan obat juga. Kemarin pelayanan hanya 3 kampung dan sebagian belum karena obat habis, maka itu kami masih membutuhkan obat-obatan dan makanan karena sakit masyarakat tidak bisa kerja. Setelah turun itu hari ini sakit besok meninggal sehingga angka kematian meningkat, kata Wisabla.